Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perencanaan Pangan Intervensi yang beranggotakan Diendra Safira, Dimas Wahyu, Fikri Zairil Akbar, Gina Sania, Putri Fitriani. Pada kesempatan kali ini, kami menganalisis jurnal tentang confounding factor yang berjudul The Effect of a Community-Based Integrated and Nurturing Care Intervention on Early Childhood Development in Rural China. Yang pertama itu deskripsi. Jurnal ini menyelidiki apakah intervensi perawatan berbasis komunitas dan pengasuhan yang terintegrasi menyebabkan penurunan prevalensi dugaan perlambatan perkembangan saraf pada anak-anak. Studi ini juga mempertimbangkan bagaimana program tersebut dapat diperlakukan untuk mempromosikan perkembangan dini pada anak-anak berusia di bawah 3 tahun di daerah termiskin di pedesaan Cina. Selanjutnya itu ada confounding factor. Confounding factor adalah faktor perancu atau pengacau pada suatu studi penelitian. Pada jurnal The Effect of a Community-Based Integrated and Nurturing Care Intervention on Early Childhood Development in Rural China, yang merupakan confounding factor yaitu adanya intervensi dan faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan subjek, dalam hal ini anak usia dini di pedesaan Cina. Belum diketahui dampak yang diamati dari intervensi perawatan berbasis masyarakat yang dapat dikaitkan dengan intervensi atau apakah terdapat faktor lain juga yang berperan. Selanjutnya yaitu cara mengontrol confounding factor. Yang pertama, desain penelitian yang tepat. Penelitian menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental dengan pengumpulan data dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan program 2 tahun, baik dalam intervensi maupun pembanding. Yang kedua, seleksi sampel yang homogen. Desa intervensi yang dipilih berada dalam jarak yang dapat dijangkau dari ibu kota kabupaten, memiliki paling sedikit 50 anak penduduk berusia di bawah 3 tahun, dan memiliki cukup pengasuh yang bersedia untuk berpartisipasi. Next. Selanjutnya, kontrol statistik. Pengendalian yang dilakukan pada penelitian yaitu kualitas studi yang dilakukan oleh 3 peninjau independen. Alat yang digunakan untuk penilaian tersebut adalah NutriGrade dan BioCross yang mengukur paparan nutrisi dan hasil biomarker. Setiap studi dinilai untuk risiko bias terkait kualitas studi dan penelitian biomarker. Skor total alat penelitian kualitas studi untuk studi cross-seksional adalah 14,5 poin dan untuk studi intervensi adalah 13 poin. Skor studi 0-5 dianggap berkualitas rendah, sedangkan skor studi 5-10 dianggap kualitas sedang, dan skor studi lebih dari 10 poin dianggap berkualitas tinggi. Selanjutnya yang keempat, randomisasi. Uji coba secara randomisasi yang lebih besar dan lebih lama pada populasi heterogen diperlukan untuk menilai efek pola diet pada berbagai stres oksidatif dan biomarker inflamasi. Selain itu, uji coba acak juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan relatif dari pola diet tertentu, seperti diet Mediterania dan DASH. Pekerjaan lebih lanjut harus dilakukan untuk mengidentifikasi pola diet baru dengan potensi antioksidan tinggi yang dapat menangkal stres oksidatif sistematik dan meningkatkan pertahanan antioksidan endogen serta mengurangi inflamasi. Selanjutnya, kebijakan dan lingkungan. Salah satu langkah mengendalikannya yaitu melalui kebijakan dari lingkungan setempat. Dalam hal ini, dengan menerapkan pola diet yang tepat yang sebelumnya dilakukan observasi terlebih dahulu. Misalnya intervensi diet Mediterania, diet DASH yang dilakukan dengan evaluasi kepatuhan mengonsumsi makanan melalui sistem
kuesioner diet, dan catatan diet. Next. Dan yang terakhir yaitu pemilihan instrumen pengukuran yang valid dan reliable. Instrumen pengukuran yang valid dan reliable pada penelitian ini bukan merupakan hasil pengamatan atau penilaian secara subjektif. Misalnya, ketika mengukur keteraturan kunjungan pada tempat penitipan anak, data yang diambil dari catatan tempat penitipan anak. Selain itu, ketika mengukur kehadiran orang tua dalam intervensi digunakan data kuesioner untuk mengumpulkan data. Kuesioner tersebut pun sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.